Kata Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan, barang siapa yang kuburnya ingin diterangi, maka hendaklah dia melakukan 4 hal dan tinggalkan 4 hal. Yang pertama, hendaklah dia sholat 5 waktu ini jangan kita tinggalkan. Ya, semampu kita, kekuatan kita seberapa, berusahalah ya kita jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Sanggup? Sanggup? Sanggup baiklah, terus nama muda sanggup. Sanggup itulah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah. Ya itu, walaupun kita tidak pernah sholat, sanggup kelas sekarang ini. Ya, walaupun kita tidak pernah sholat, sanggup. Insya Allah Allah memberikan hidayah, petunjuk. Ya, nah itu. Tidak tahu malam ini kan mulai sholat malam-malam. Ya, sholat malam-malam sepi-sepi di rumah. Ya, itu mulai. Karena Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada orang tersebut. Nah itu. Lalu kalau kita bisa membaca Quran, bacalah Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Amin. Bagaimana Pak Ustadz, saya tidak baca karena sudah tua, belajar saroh, ingatan lupa terus karena sudah tua. Sudah bisa kau apa? Bisanya baca kulhu, bacalah kulhu. Bisanya An-Nas, bacalah surah An-Nas. Apa kebisaan kita saat ini, amalkanlah. Bisa membaca kulhu, bacalah kulhu sebanyak-banyaknya. Jangan kulhu baik tapi ya. Suruh Pak Ustadz baca kulhu baik. Kulhu itu surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisanya itu, ulang-ulang terus, bacalah itu, amalkan. Ya. Kenapa kita kalau setiap tahlil, kadang-kadang surah Al-Ikhlas itu dibaca 3 kali, yang lain cuma 1 kali? Karena 1 kali dibaca surah Al-Ikhlas itu pahalanya sama sepertiga Al-Quran. 1 surah Al-Ikhlas. Jadi kalau kita baca Qul huwallahu ahad dan seterusnya 3 kali, berarti sama pahalanya dengan khatam Al-Quran. Itu maksudnya. Ya, kulhu doang. Ya. Kulhu doang. Ya, itu jadi keuntungannya. Membaca surah Yasin. Kita baca surah Yasin 1 kali itu seperti kita menghatamkan Al-Quran 10 kali. Amin. Itu keuntungannya. Jadi bukan kita main-main. Bacaan Al-Quran itu sungguh luar biasa. 1 huruf dari Al-Quran sudah mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kita sudah membaca Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu 3 huruf. Sudah kita membaca Alif Lam Mim itu sudah ada 3 kebaikan. 3 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi 3 menjadi 30. Nah, ini La aqulu alif lam min harfun, kata Rasul, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu 1 huruf, kata Rasul, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Sungguh luar biasa. Ya, kalau kita dapat melihat pahala tersebut, pasti kita akan berlomba-lomba membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu pahalanya sepenuh langit dan sepenuh bumi. Coba bayangkan. Karena pahala itu tidak kelihatan, kita malas berzikir. Itu baik. Coba kalau pahala itu kelihatan, pasti banyak orang yang berlomba-lomba. Inilah perlunya iman.
Inilah perlunya keimanan kita, percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, percaya akan amal perbuatan kita itu dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun perbuatan kita yang baik, niscaya kita akan melihat balasannya. Dan sekecil apapun perbuatan jahat kita, niscaya kita akan melihat balasannya. Makanya membaca Quran kalau kita bisa.